Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 Mei 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid An-Nur Tanah Kusir dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema nasihat li al-walidain fi tarbiyatil aulad, nasihat untuk orang tua dalam mendidik anak. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afani wa iyyakum. Mendidik anak atau pendidikan anak, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sangatlah banyak, dari mulai semenjak dahulu sampai sekarang. Hal ini karena pendidikan anak sangat diperhatikan di dalam agama Islam, karena anak adalah hasil usaha orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Di antara kitab-kitab yang bisa dibaca dan baik, bagus, bermanfaat untuk pendidikan anak, terutama bagi para orang tua, yaitu diantaranya adalah Kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zaid. Beliau ini orang Suriah, Damaskus, kemudian pergi berhaji di Mekah, kemudian setelah itu tinggal di Mekah sebagai guru dan pengajar, dan akhirnya menulis buku-buku kecil yang bermanfaat. Di antara tulisan beliau adalah Kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak kita.
Juga buku yang lain yang berjudul Nida'un ilal Murabbiyat wal Murabbin wal Murabbiyat fi Tawjihil Banina wal Banat, yaitu ajakan kepada para pendidik baik laki-laki ataupun perempuan dalam mendidik anak laki-laki ataupun anak perempuan, dengan penulis yang sama, yaitu Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kemudian ada lagi kitab yang lain yang lumayan tebal. Kalau tadi dia buku ringkas kecil, yaitu diantaranya adalah Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, atau Al-Hadiyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, petunjuk Nabi dalam mendidik anak berdasarkan naungan Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Nabi. Dan ini ditulis oleh seorang syekh terkenal, yaitu Fadilat Syekh Dr. Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani, yang menulis kitab Hisnul Muslim, buku doa kecil-kecil itu, yang sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa, diantaranya bahasa Indonesia. Nah, ini lumayan tebal bukunya, sekitar 340-an halaman, dan beliau panjang lebar membicarakan pendidikan anak. Di antaranya juga adalah buku yang menarik juga, yaitu Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, pendidikan anak sesuai petunjuk kenabian. Ini ditulis oleh seorang Syekh bin Sir, yaitu Fadilat Syekh Dr. Muhammad bin Sa'id Raslan hafizahullah ta'ala, masih hidup beliau. Dan ini juga menarik karena dalam buku ini menjelaskan wa bayanu huquqihim fil Islam, dan penjelasan tentang hak-hak anak dalam agama Islam. Kemudian juga kitab yang menarik juga adalah judulnya Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Ini hampir sama judulnya, pendidikan anak berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ini ditulis oleh Fadilat Syekh Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman, dan diberi kata pengantar oleh Fadilat Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Fauzan, salah seorang ulama besar yang masih hidup dan termasuk anggota Majelis Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi. Ini juga kitabnya bagus, menarik untuk dipelajari. Ada kitab yang bagus juga, yaitu, dan ini baru saya baca di masjid yang lain, yang kajian saya rutin di Jakarta. Ini sebenarnya jadwal kajian di masjid Polisinere ya, tetapi dan saya di Polisinere rutin, mungkin karena di sana ada kegiatan akhirnya dipindahkan di sini. Biasanya yang jadwal saya berkeliling itu hari Sabtu jam 10. Jadi saya datang ke Jakarta setiap pekan kedua dari Kamis sampai hari Ahad. Kebanyakan rutin, dan kebanyakan kalau sudah rutin baca kitab. Ada orang yang sudah ngaji tidak suka lagi untuk kajian-kajian tematik. Baca kitab, membaca kitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dan itu yang menghasilkan ilmu yang mumpuni, ilmu yang mumpuni. Ya. Maka kalau seandainya ada ustaz-ustaz rutin di sini, ajak baca kitab ilmu tertentu, yaitu dari dasar sampai tinggi. Entah itu materi berkaitan dengan pelajaran akidah, atau pelajaran fikih, atau pelajaran muamalah, atau pelajaran adab dan akhlak. Dan pengajian-pengajian yang baca kitab itu yang menghasilkan sekali lagi ilmu yang mumpuni, yang tidak mudah goyang dengan syubhat dan syahwat. Yaitu kitab kecil 40 halaman saja, Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abnaa, 10 pilar dalam mendidik anak, ditulis oleh Fadilat Syekh, guru besar akidah di IU,
Islamic University of Madinah, dan juga guru besar akidah di Masjid Nabawi, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri. Dan ini kita menarik, ini baru pekan ini saya mulai di masjid yang lain. Ini juga bagus. Kenapa saya sebutkan? Artinya ini, kita belajar dan mengajar itu harus berdasarkan yang kita pelajari, dan buku-buku yang kita pelajari bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ilmu yang kita ajarkan bermanfaat untuk kaum muslimin, kemudian bisa kita pertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun tema kajian kita sekarang ini adalah nasihat. Nasihat dari beberapa kitab yang saya sebutkan tadi, nasihat untuk mendidik anak. Nasihat itu juga kepada orang-orang tua. Nanti ada ustaz-ustaz yang mengajar, dia temanya adalah ditujukan kepada anak-anak. Kalau pendidikan anak, ada nasihat yang ditujukan kepada orang tua, dan ada nasihat yang ditujukan kepada sang anak. Nah, jadi pahami baik-baik, tema ini adalah nasihat untuk orang tua dalam mendidik anaknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang pertama yaitu orang tua wajib memahami tentang hakikat anak dalam Islam. Orang tua wajib memahami hakikat anak dalam Islam. Apa sih hakikat anak dalam Islam? Maka yang pertama, hakikat anak dalam Islam adalah anak itu nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tiada sekutu bagi Allah. Artinya apa? Yang memberi anak adalah hanya Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Itu harus kita yakini sebagai keyakinan yang teguh dan kokoh di dalam qalbu kita, bahwa hakikat anak pemberinya adalah Allah, bukan karena kuatnya sang suami, bukan karena suburnya sang istri, akan tetapi pemberi aslinya adalah Allah, dan dia nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru koma. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan nikmat tersebut, niscaya kita akan sabar menghadapi anak dalam pendidikannya. Itu poin penting. Kalau kita meyakini anak itu hakikatnya adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, maka bersyukurlah saat mendapatnya. Dengan bersyukur kita akan bersabar dalam mengurus, mendidik anak. Karena mengurus dan mendidik anak perlu kesabaran, terutama orang tua, terutama lagi ibu. Meskipun ayah tidak ditinggalkan, tetapi ibu juga sangat wajib mempunyai sifat sabar dalam mendidik anak. Kapan kita bisa bersabar mendidik anak? Kalau kita meyakini anak ini anugerah. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak dapat anak, yang sulit dapat anak, harus usaha, harus menggunakan program bayi tabung untuk mendapatkan. Nah, ada sebagian suami istri yang hanya sekedar sekali berhubungan badan langsung jadi.
Itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukurilah atas nikmat tersebut. Niscaya kita akan sabar dalam mendidik anak, menghadapi kelakuan-kelakuan dari sang anak. Karena salah satu permasalahan dari orang tua adalah tidak sabar dalam mendidik anak. Saya punya pesantren, baru 2 tahun saya buka pesantren putri di Kalimantan Selatan, namanya Pesantren Intan Ilmu Putri. Sebelum kita buka pesantren, kita bikin visi misi dan kita duduk musyawarah. Apa visi pesantren putri? Kalau putra sudah jalan sekitar hampir jalan 5 tahun. Nah, seorang pemimpin harus punya gagasan, ya, yang sangat terkenal dari pemimpin punya gagasan visi. Waktu itu saya sampaikan kepada forum yayasan, forum pesantren, saya punya gagasan bahwa pesantren putri yang kita bangun adalah mencetak wanita muslimah berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, dan terampil mengurus suami, sabar mendidik anak. Karena itulah puncak kemahiran seorang perempuan. Setinggi apapun titelnya, kalau dia tidak mahir mengurus suami, tidak sabar mendidik anak, maka dia kurang diminati untuk dijadikan sebagai istri. Tidak ada penyebutan di situ harus hafal Quran sekian, hafal hadis sekian, bahasa Arab sekian. Karena itu yang sangat diperlukan. Terampil mengurus suami, terutama urusan perut dan kemaluannya. Kemudian terampil sabar mendidik anak. Karena ada anak-anak itu kadang-kadang seumuran yang di depan kita. Ada yang kalau diajak belajar Iqra 1 hari 1 huruf, 1 huruf, habis itu libur sebulan. Nah, itu kalau ibunya tidak sabar, itu dikasih ke guru TPA, TPQ. Akhirnya yang dapat pahala guru TPA, TPQ. Alangkah indahnya ketika sang anak sudah dewasa, lancar baca Quran, ditanya oleh orang lain, siapa guru ngaji pertamamu? Dengan lantang dan bangga dia akan menjawab, ibu. Maka setiap bacaan Al-Quran yang dia baca di dalam sholat, di luar sholat, itu akan mengalir ke sang ibu. Itu maksud dari ayat, dari hadis, inna awladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Harus sabar dalam mendidik anak. Apa dalil bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, inna auladakum hibatullahi lakum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah, nikmat Allah, anugerah Allah bagi kalian. Lalu setelah itu Rasulullah SAW membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulku samawati wal ardh. Hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah mencipta apa saja yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan hibah, pemberian, hadiah, anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan. Makanya ada suami istri yang cuma punya anak perempuan. Ya, wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah memberikan hibah, pemberian anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki.
anak laki-laki. 3 generasi pertama, 10 tahun setelahnya mungkin ibu dikomporin oleh orang, ayo buat lagi, mungkin dapat anak perempuan, keluar 4 laki-laki, dikomporin lagi, keluar 5 laki-laki, ya. Habis itu kata ibu sudah cukup, 5 laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatsan, atau Allah menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, ya. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka poin yang pertama, hakikat anak dalam Islam, dia adalah anugerah, nikmat yang harus disyukuri, kabar gembira yang harus disyukuri. Sehingga kalau ada apa-apa dalam mendidik, mengurus anak, bisa bersabar, lisannya tidak kasar, tidak mendoakan yang buruk terhadap anak. Saat anaknya susah diatur, sering lisannya kasar, kotor terhadap anak. Dasar brengsek lo terhadap anak. Itu adalah hasil suami yang tidak bersyukur dengan keberadaan. Dan apabila Allah membukakan pintu langit pada saat orang tuanya mengatakan brengsek, anak itu brengsek seumur hidup, kecuali dicabut lagi doa orang tuanya oleh orang tuanya dan dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati makanya. Jadi kiat sabar mendidik anak adalah dengan bersyukur atas nikmat anak. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa sering Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kabar gembira dengan anak agar disyukuri. Contoh misalkan di dalam surah Al-Hijr ayat 53, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah kepada beliau, inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Kami berikan kabar gembira kepada engkau wahai Nabi Ibrahim dengan anak laki-laki yang alim, yang banyak ilmunya. Lihat, di situ Allah memakai kata-kata nubasyiruka, bisyarah, kabar gembira. Dia adalah anugerah yang wajib disyukuri oleh Allah Subhanahu, oleh kita semua. Di antaranya lagi surat Maryam ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang artinya, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan anak laki-laki, ya, pakai bisyarah itu. Berarti dia adalah nikmat, anugerah yang wajib disyukuri agar kita bersabar. Dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum menjadikan untuknya sebelumnya nama tersebut. Artinya tidak ada yang bernama sebelum Nabi Yahya. Nah, intinya hakikat anak pertama dalam Islam, anak adalah anugerah. Anak adalah nikmat yang wajib disyukuri oleh orang tua. Sehingga dengan begitu dia akan bersabar dalam mendidik anaknya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang kedua dari anak adalah anak itu perhiasan kehidupan dunia. Anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Makanya orang kadang-kadang berbangga dengan anak-anaknya karena dia perhiasan yang menghiasi kehidupan manusia di dalam dunianya. Tetapi jangan lupa, anak juga adalah ujian yang bisa
mencelakakan orang tuanya. Ya, dia perhiasan tetapi juga ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hadid ayat 20, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad wa tafakhurun wa takatsur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Yang artinya, ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Benar, subhanallah, permainan. Apalagi dengan ayat ini terasa sekali kalau orang main media sosial. Sudah sangat banyak yang jadi pemain sinetron dengan konten-kontennya. Nah, dulu orang mau nyari pemain sinetron harus casting, nyari. Sekarang enggak, banyak jadi pemain film semua. Bahkan dalam urusan ibadah, pernah ada syekh cerita di Masjid Nabawi, saya pernah mendapati sebagian orang datang di sebuah dinding Masjid Nabawi berempat begitu atau bertiga. Lalu yang satu langsung duduk bergerak melakukan seperti tasyahud akhir. Berarti bohong kan? Bukan sholat kan berarti? Ya, bohong. Bohong plus riya. Ya. Kemudian tasyahud akhir, foto kanan, foto kiri, foto belakang, foto depan, sebar media sosial. Ya. Jadi banyak sekarang pelaku-pelaku sandiwara dan drama. Syekh ketika mau mengomentari itu, kata Syekh, ini riyanya ikhlas. Riyanya apa? Ikhlas. Sudah nggak sholat, benar-benar hanya ingin sekedar berpose saja. Ya, berpose bahwasanya atau berdoa gitu di foto anak yang dari belakang dan seterusnya. Hanya sekedar ingin berpose, padahal bukan doa. Nah, itu harus diingatkan oleh para guru-guru, para ustadznya bahwa perbuatan itu tercela, jangan dibiarkan. Meskipun kita kadang-kadang dapat celahan, dapat cemoohan dan seterusnya. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Kehidupan ini adalah permainan, benar-benar permainan. Walahu, dan melalaikan, wazinah, dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, saling membanggakan di antara kalian. Wa takatsur, dan saling berbanyak-banyak. Dalam perihal apa? Harta dan anak. Nah, ini hakikat anak yang kedua. Dia adalah perhiasan dunia. Ya, wajar seseorang berbangga. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja berbangga dengan anaknya. Makanya salah satu ujian Nabi Ibrahim agar tidak terlalu mencintai anaknya sehingga kecintaannya tetap tulus kepada Allah karena beliau mendapatkan pangkat Khalilullah, maka diperintahkan untuk diapakan anaknya? Kan Allah berfirman dalam surah As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'y", ketika Nabi Ismail bersama Nabi Ibrahim sudah dewasa. Sa'i ini maksudnya adalah Nabi Ismail sudah bisa mengerjakan pekerjaan bapak, berjalan seperti jalan bapak. Bagaimana sang bapak tidak bangga, apalagi Nabi Ibrahim setelah 86 tahun baru dapat anak. Sangat bangga, timbul rasa cinta kepada anak tersebut. Padahal Nabi Ibrahim Khalilullah, dan arti Khalilullah adalah a'la maratibil mahabbah, rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh secuil pun kepada selain Allah. Maka diperintahkan untuk disembelih agar hilang rasa cinta tersebut. Maka dia, anak itu adalah perhiasan. Tapi hati-hati, jangan sampai anak tersebut
menjadi hal yang menyengsarakan orang tua. Nah, ini tambahannya. Hakikat anak yang kedua adalah anak perhiasan dunia, tapi jangan sampai menyengsarakan orang tua di dunia ataupun di akhirat. Jangan sampai menjadi sumber kehancuran bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Dan itu sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Anak adalah fitnah. Fitnah itu bukan bahasa Indonesia, tapi fitnah bahasa Al-Quran yang artinya banyak. Arti fitnah dalam Al-Quran banyak. Salah satu maknanya adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kehancuran. Ya. Itu arti fitnah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Ujian yang kalau tidak lulus bisa membinasakan orang tua. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, ya, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum, yang artinya anak adalah ujian, tes dari Allah untuk kalian wahai para orang tua. Id a'taqumuha, ketika Allah memberikan anak-anak kepada kalian, liyu'lam, agar diketahui, atashkurunahu 'alaiha wa tuti'unahu fiha am tashtagiluna biha 'anhu. Apakah dengan anak tersebut kalian bersyukur kepada Allah atas keberadaan anak yang akhirnya kalian taat kepada Allah, atau kalian tersibukkan dengan anak tersebut gara-gara anak? Dan memang ada sudah penjelasan dari Rasulullah SAW, gara-gara anak orang tersibukkan dari ketaatan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Nabi Al-Aswad ibn Khalaf, dan dari riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Khawlah bin Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal walada madkhala, anak itu bisa menjadikan orang tua bakhil. Ya, dan ini saya punya anak 4, 2 laki 2 perempuan. Gara-gara anak kita bisa bakhil kepada orang tua. Karena mikirin anak. Gara-gara anak kita bisa bakhil kepada adik kakak. Karena mikirin anak. Nah, itu namanya hati-hati, jangan sampai anak menjadi fitnah. Apa arti fitnah? Fitnah bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia-nya adalah tuduhan tanpa bukti, itu kan fitnah. Tapi fitnah di sini adalah yang menghantarkan kepada kehancuran, kerusakan, ketidaktaatan. Jangan sampai. Dan sudah dijelaskan, memang anak bisa menghancurkan orang tua. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innal walada madkhala, sesungguhnya anak bisa menghantarkan sifat bakhil kepada orang tua. Satu, majbanah, anak bisa menghantarkan sifat pengecut kepada orang tua. Mau berjihad, mau beramal saleh, tidak jadi karena teringat anak. Kalau saya mati, siapa yang akan ngurus anak saya? Kalau saya ikut, misalnya ada ikut relawan-relawan gitu ya, untuk kemanusiaan. Kalau saya ikut dalam mati tengah jalan, siapa yang akan ngurus anak saya? Majbanah. Gara-gara anak orang tua menjadi jubel. Apa jubel? Yaitu pengecut. Yang ketiga, majalah.
Gara-gara anak, orang tua menjadi hilang akalnya. Itu kan banyak. Gara-gara anak, orang tua hilang akal, akhirnya nyuri untuk kepentingan anak, akhirnya berbuat kriminal untuk kepentingan anak, hilang akal gara-gara anak. Yang keempat, mahzanah. Gara-gara anak, akhirnya orang tua sering sedih. Sedih, sakit, ketika anak sakit dia sedih. Ya. Kemudian sedih ketika anaknya tidak dapat pekerjaan, tidak lulus, tidak sesuai dengan keinginannya, sedih. Ini yang dimaksud tadi. Anak adalah ujian dan ikhtibar, tes dari Allah agar kita orang tua bersyukur dengan kebenaran anak sehingga taat kepada Allah atau tidak, atau malah tashdaqiluna biha anhu wa ta'tabuna biha minhu. Kalian tersibukkan dengan anak dari taat kepada Allah. Kalian melanggar maksiat gara-gara anak. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Begitu juga Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wah, ini lebih keras lagi ayatnya. Wahai orang beriman, sesungguhnya dari harta dan anak kalian adalah musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka. Ya, jadi anak itu anugerah yang patut disyukuri agar kita bisa bersabar. Hakikatnya yang kedua adalah anak itu perhiasan, kita berbangga dengannya, tapi ingat jangan sampai menjadi sumber kesengsaraan, malah petaka bagi orang tuanya. Imam Ibnu Mujahid rahimahullah ta'ala. Imam Mujahid ini seorang ahli tafsir di generasi tabi'in. Ya. Disebutkan tafsirannya dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan apa maksudnya sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Apa maksudnya? Kata beliau, yahmilur rajul ala qati'ati rahim. Seorang suami, seorang bapak, seorang laki-laki, dia bisa memutuskan hubungan rahim dengan rahimnya. Atau maksiat Rabbi, dia bisa bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'u rajul ma'hubbi illa billah. Gara-gara anak yang dia cintai, maka dia harus taat kepada anak tersebut. Akhirnya dia memutuskan hubungan rahim, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Ini hati-hati. Kita terputus hubungan rahim kita dengan kakak adik kita gara-gara anak. Ini masuk ke dalam ayat ini. Bahkan bukan hanya kepada adik kakak, pada orang tua kan. Ya. Gara-gara anak akhirnya memusuhi orang tua. Si orang tua ini memusuhi orang tuanya, kakeknya si anak. Nah, ini hati-hati. Dan saya berpesan pada ikhwan yang pernah ngaji, dan saya sudah 3 kali datang sini ya, yang ngaji sama saya harus dekat dengan rahim. Karena wallahi, demi Allah, tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyegerakan siksanya di dunia seperti memutuskan hubungan rahim, disertai dengan siksa di akhir. Kan konsepnya sebenarnya begini, kalau ada orang bermaksiat kemudian dapat siksa di dunia, berarti nanti di akhirat tidak ada siksa. Itu konsepnya seperti itu, Bang. Tapi khusus untuk memutuskan hubungan rahim enggak. Dia tersiksa di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tersiksa di akhirat. Saking buruknya memutuskan hubungan rahim, dan itu biasanya terjadi karena anak. Ya, hati-hati. Biasanya terjadi karena kenapa? Karena orang tua sangat mencintainya. Ini rahasia ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada orang tua, anak, dan seluruh manusia. Kenapa disebutkan 2?
dua ini, orang tua dan anak? Karena dua orang inilah yang paling dicintai oleh seorang manusia, orang tua dan anak. Tapi ketika berhadapan dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka harus dikalahkan. Meskipun mereka berdua orang yang paling kita cintai, tapi sekarang urusannya berhadapan dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Hati-hati yang sangat sayang sama anak, akibatnya menjadi anak durhaka kepada kakek sang anak, itu bapak kita, ibu kita, gara-gara anak. Ini hakikat yang kedua. Hakikat yang ketiga dari anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orang tua sampai selesai. Selesai itu antara dua, imma orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal dunia. Orang tua adalah anak adalah amanah di pundak orang tua, wajib dijaga. Meskipun anak kita anak perempuan kemudian dipersunting oleh seorang laki-laki menjadi istrinya, maka orang tua tetap wajib menjaga amanah yang ada pada anak tersebut, meskipun anak perempuan sudah jadi istri orang. Apa amanah yang dimaksud? Amanah yang dimaksud disebutkan oleh Allah, oleh Rasul SAW dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidani wa aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majus. Fitrah inilah amanah. Apa fitrahnya? Tauhid, taat kepada Allah. Itu fitrahnya yang harus dijaga oleh orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan." Tegakkanlah wajahmu untuk beramal kepada Allah secara lurus, yaitu tauhid. Fitrah Allah, itulah fitrah yang Allah fitrahkan atas manusia. Makanya Pak, mohon maaf, kalau ada anak gara-gara CINTA murtad, maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, penyebab paling pertama dan utama siapa? Apa dalilnya? Nafak tadi. Fa'abawahu, fa disebut dalam bahasa Arab namanya fa'us sababiyah, fa penyebab. Maka penyebab utama adalah orang tuanya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka hati-hati, ini amanah yang harus kita jaga. Gak apa-apa Pak capek di dunia, asalkan kita di hadapan Allah kelak saat hisab mudah. Ya, saat hisab mudah. Anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orang tua sampai selesai. Selesainya imma orang tuanya meninggal atau anaknya yang meninggal. Amanahnya apa? Fitrah, tauhid, dan taat kepada Allah. Dan subhanallah Pak, ini saya gabungkan dengan pengalaman-pengalaman jadi pimpinan pesantren. Memang sekuat apapun, sebagus apapun pendidikan di pesantren, peraturannya, kalau orang tuanya tidak bekerja sama dengan lembaga pendidikan tersebut, maka tidak akan bermanfaat dimasukkan ke pesantren. Saya beri contoh ya, di pesantren kita biasanya mendidik anak-anak perempuan kita dengan 8 syarat pakaian yang sesuai dengan syariat. 1, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan wajah dianjurkan untuk itu. 2, lebar tidak ketat. 3, tebal tidak tipis. 4, tidak menyerupai pakaian laki-laki. 5, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 6, tidak memakai minyak wangi yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya.
7, bukan pakaian yang indah menawan sehingga kalau dipakai laki-laki sangat bersyahwat kepadanya. 8 adalah bukan pakaian syubhat. Itu sangat ketat kita lakukan. Tapi ketika hari Ahad misalkan boleh pulang atau pas liburan, ya, ini pernah kejadian masalahnya yang saya ceritakan ini nyata. Sesudah begitu ketat kita secara peraturan, kemudian kita jelaskan juga secara dalil, kemudian juga kita nasihati dengan persuasif, dengan baik-baik sang santri tersebut, bukan hanya ditegakkan peraturan, kalau melanggar hukum ya secara persuasif dari hati ke hati, sehingga sang anak paham, oh pentingnya menjaga jilbab, pentingnya menjaga kesucian, keperawanan, kegadisan, kemaluan, jangan sampai terenggut tanpa kebenaran. Akhirnya dia mengerjakannya. Tapi ketika pulang, entah itu pulang hari Ahad, entah itu liburan panjang, maka jangankan 2 hari, 3 hari, sebulan, enggak. Sorenya dia keluar, dia sudah memakai pakaian-pakaian yang seperti pakaian wanita-wanita yang tidak belajar, yang tidak belajar agama, seperti ini. Ya, yang sekarang lagi ramai cuma diletakkan diletakkan kain pasmina di atasnya, kemudian dililit di lehernya, kan lagi ramai kan? Dan itu mohon maaf berdasarkan penafsiran dari Muqatil bin Hayyan, itulah gaya dandanannya wanita jahiliyah. Annaha tulqil khimara ala ra'siha, dia meletakkan khimar di atas kepalanya. Wala tashudduhu, dan dia tidak ikat di sini di bawah dagunya. Fa yuwari qalaidaha wa qurtaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha. Thumma ammat dhalika fi nisa'il mu'minat. Yang artinya kata Muqatil bin Hayyan, silakan cek di dalam tafsir Imam Katsir. Kata beliau, yang namanya berdandan ala wanita jahiliyah adalah seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya, tidak diikat di sini, akhirnya kelihatan antingnya, kelihatan kalungnya, kelihatan lehernya, seluruhnya terlihat. Kemudian itu dilakukan wanita jahiliyah, lalu tersebar di tengah kaum muslimat. Itu padahal yang 1 tahun kita didik. Tapi sorenya ketika dia pulang liburan tidak diperhatikan oleh siapa? Orang. Jadi intinya ada pada siapa? Orang. Jangan salahkan ininya, apa namanya? Salahkan lembaga pendidikannya. Bahkan santri saya cerita, Ustaz, saya pas liburan dibawa oleh orang tua. Kemana? Nonton di bioskop. Mantap saya bilang. Capek-capek kita untuk mendidik anak agar menjaga adab dan akhlak Islami. Ada lagi kejadian menarik. Ini saya ceritakan ini agar Bapak paham betul bahwasanya penyebab utama dari dari penyimpangan sang anak adalah siapa? Contoh, jadi kita liburan panjang Ramadan kemarin, barusan kejadiannya Ramadan. Kemudian sudah liburan kan pagi, jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, silahkan dibawa. Mereka sudah, para orang tuanya sudah dengar dari saya masukan-masukan, karena kita khawatir 1 bulan liburannya. Kalau liburan santri kita, kalau liburan Ramadan ini Idul Fitri 15 hari sebelumnya, 15 hari setelahnya, 1 bulan. 1 bulan itu mengembalikan jiwa kepesantrenannya, santrinya, berat itu. Tapi karena itu hak mereka untuk libur, kita kasih. Pagi mereka keluar, masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Karena ada santri yang dekat dengan pesantren, mungkin dia tidak punya teman, santri nggak punya teman di rumahnya, karena temannya di pesantren semua. Maka dia asal kembali lagi ke pesantren.
tapi dalam keadaan potongan rambut yang terlarang secara Islam dan secara peraturan pesantren. Coba yang bertanggung jawab paling pertama siapa di sini? Orang. Kita peraturan di pesantren sini 2 cm, sini 3 cm. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, sini 2 cm, sini 3 cm, selesai. Semua bentuk kepala, mau lonjong, mau bulat, mau segi 4 kepalanya, pokoknya 2 cm, 3 cm, selesai. Pulang, asal sholat di asal sholat di masjid pesantren dalam keadaan sini sudah habis, pita habis, yang dilarang oleh syariat, pita habis. Itu pun ketika saya mau datangi langsung kabur, karena dia tahu bahwa Ustaz Ahmad pasti mempertanyakan mana rambut. Saya juga ingin bertanya saya, karena ketika dia sudah dijemput oleh orang tuanya, pindah tugas dong, dari lembaga pendidikan kepada orang tua. Nah ini hati-hati Bapak. Ya, ini pelajaran hakikat yang ketiga dari anak. Anak adalah amanah, dan oleh sebab itulah amanah tersebut harus dijaga. Dan amanah anak adalah bertauhid, taat kepada Allah SWT. Jangan sampai kita menjadi orang tua penipu. Apa penipu? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda di Bukhari Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut yawma yamut wa huwa ghashun ra'iyyati illa harrama Allah 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan kepemimpinan untuk mengurus orang-orang yang di bawah. Ya, ini umum berarti, mau pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin kecamatan, pemimpin desa, pemimpin keluarga yang paling. Ketika pemimpin tersebut meninggal dalam keadaan dia dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, maka balasannya, ancaman siksanya, diharamkan atasnya surga. Nah, ini bahaya. Yang kita kasih ke orang, anak-anak kita apa, bacaan, tontonan, ya. Kami di pesantren punya peraturan, anak-anak santri yang pulang berlibur, peraturannya boleh megang HP hanya 3 jam per hari. Yang dilepas daripada itu akan kena hukum lebih daripada itu. Dan mereka jujur, alhamdulillah, itu sebuah kebagusan. Ketika pulang mereka ditanya, ayo ngaku saja siapa yang lebih. Saya. Ada kejadian yang mana pemikiran orang tua santri tidak mendukung peraturan pesantren. Apa itu? Dia biarkan anaknya berjam-jam habis waktunya dengan HP, melihat apa saja, baik yang rubah sampai yang terlarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, hati-hati, jangan jadi orang tua penipu. Makanya saya pernah dulu mengisi kajian dengan judul orang tua zalim. Kalau anak bisa durhaka, orang tua bisa zalim. Seperti apa? Orang tua yang menipu, memberikan kepada anak hal-hal yang merusak sang anak. Apalagi dia di pesantren menghafal Quran, dan hafal Quran tidak bisa ditambah dicampur dengan musik, dengan nyanyian, dengan game-game online yang ada musiknya, ya. Apalagi kalau seandainya anak-anak kita, diperhatikan ibu bawa nonton di YouTube orang main game online. Apa bahayanya? Saya kasih pertanyaan kepada Bapak. Anak kita atau kita nonton di YouTube orang yang sedang live game online. Apa bahayanya? Paling pertama, coba saya minum dulu sih.
Apa bahaya? Ada yang tahu? Bahayanya buat jangan anak kita aja berbahaya. Muncul iklan yang berbau porno atau pemainnya malahan yang tidak memakai. Oke, itu satu. Yang lain, meniru perbuatan. Seperti apa munculnya? Jadi bermain juga. Dua, oke. Bahasanya kasar. Kami di pesantren salah satu pelanggaran berat. Kita di pesantren punya 7 pelanggaran berat. Yang kalau santri melanggar itu tidak butuh lama, kita nggak perlu interogasi lama, panggil orang tuanya, silakan ambil anak. Salah satunya adalah berkata kasar, kotor, anjing, menjerit, itu nggak ada di pesantren. Kenapa ketika dia pulang bawa itu? Maka jangan jadi orang tua begitu. Sedih kemarin waktu datang dari Banjarmasin, kita di bandara, kemudian sampai Jakarta. Ada anak kecil ya, anak-anak begini, dan Allah menjaga seluruh anak kita. Dikanungi HP. Siapa yang bisa menahan dia untuk melihat apapun di Indonesia? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan Ramadan yang lalu ketika anak-anak saya yang dari pesantren dia liburan, saya sudah dalam hati mohon kepada Allah SWT, saya ingin bikin prestasi. Bagaimana mereka bisa happy, tetap di rumah, tetap happy dengan pekerjaannya, tapi tidak megang gadget apapun selama liburan, selama 25 hari. Bisa kok. Mereka nyaman hidupnya, bisa. Masih banyak cara yang lain yang kita bisa beraktivitas, mereka juga bisa happy, bisa nyaman, tanpa harus kita menjadi orang tua yang apa tadi? Orang tua penipu yang zalim. Dan ancamannya berat. Dan ingat para ikhwan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Seorang laki-laki baik statusnya sebagai suami, bapak, dia adalah pemimpin atas orang yang di bawah tanggung jawabnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata terhadap hadis ini, beliau mengatakan yus'alul walidu an waladi qabla al-walad an walidi. Orang tua akan ditanya tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Kalau dulu Pak, ada sebelum ada media sosial ini kan, ada dus, bahasa Arab itu dus itu artinya parabola. Ya, biasanya yang di luar siapa rezekinya beli parabola, kemudian dapat channel-channel macam-macam untuk nonton. Kita yang menengah ke bawah ini cuma melihat yang nasional saja. Dan parabola itu mendatangkan semua seperti media sosial sekarang. Semua yang baik, yang buruk, bahkan sampai kategori sampah bisa dilihat. Maka ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, contoh orang tua penipu yang dia meninggal dan menipu anak istrinya adalah yang mendatangkan dus parabola ke dalam rumahnya. Oh, bagaimana zaman sekarang? Semua bisa ditonton. Hati para ikhwan yang seperti Allah. Ini hakikat anak yang ketiga di dalam agama Islam. Yang keempat, hakikat anak yang keempat dalam agama Islam adalah kesolihan orang tua
sangat menjamin anak di dunia dan di akhirat. Kesolehan orang tua sangat menjamin sang anak di dunia dan di akhirat. Kita tahu bahwa di sekitar kita ada istilah insuren. Apa arti insuren? Asuransi, jaminan. Insuren itu kan artinya jaminan. Ada jaminan kesehatan, jaminan pendidikan anak, jaminan tenaga kerjaan, jaminan. Saya sekarang berbicara tentang jaminan untuk anak. Bukankah sesuatu yang sangat kita pikirkan? Selain sekarang kita memikirkan bagaimana memberikan sandang pangan kepada sang anak, kepada istri, tapi kita juga memikirkan kalau seandainya saya mati, nanti anak saya siapa yang ngurus? Kan gitu, ya. Makanya ada sebagian istri berkata, suami jangan mati dulu lah. Nanti kalau mati siapa yang ngurus kita? Ya. Kemudian sang istri mengatakan juga, saya nggak mau mati, anak saya banyak, saya nggak ngurus nanti masih kecil-kecil. Yang selalu ada dalam pikiran jaminan sang anak. Dan jaminan yang paling kuat untuk sang anak bukan hanya urusan agama, ibadah, bukan urusan akhiratnya saja, tapi urusan dunia adalah kesolehan orang tua. Apa dalilnya Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidar fakana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan. Artinya, adapun rumah yang mau roboh, maka rumah tersebut diperbaiki oleh Nabi Khadir. Ini dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Pertama cerita Ashabul Kahfi, yang kedua cerita 2 petani kafir dan muslim, yang ketiga cerita Nabi Khadir dan Nabi Musa, yang keempat cerita Raja Zulkarnain. Nah ini cerita yang ketiga antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Dan yang benar namanya adalah Khadir, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Ya, Khadir namanya. Nah, Nabi Khadir dan Nabi Musa datang ke sebuah kampung. Dan biasanya kalau orang datang ke sebuah kampung ingin menginap di kampung tersebut, tidak ada pilihan kecuali menginap di rumah orang kalau diizinkan, menginap di masjid kalau diizinkan, atau menginap kalau tidak diizinkan dua-duanya, menginap di kebun. Dua nabi ini datang ke sebuah kampung, orang kampung tidak tahu kalau itu dua nabi. Ingin minta izin menginap, tidak diizinkan. Akhirnya mereka pergi ke kebun. Di tengah perjalanan mau ke kebun, mereka melihat rumah ada yang mau bunuh. Nabi Khadir alaihissalam berinisiatif untuk memperbaiki rumah tersebut sampai tegak kembali. Nabi Musa alaihissalam tidak sabar bertanya kepada gurunya Nabi Khadir, "Lau takhadta alaihi ajran?" Kenapa engkau perbaiki rumah tersebut? Kita sudah tidak dikasih tempat inapan, kemudian engkau berbuat baik kepada mereka. Kenapa tidak minta upah kepada mereka? Dijelaskan oleh Nabi Khadir kenapa memperbaiki rumah tersebut. Amal jidar, adapun rumah yang aku perbaiki, fakana li ghulamain yatimain fil Madinah, maka rumah itu dimiliki oleh 2 anak yatim di kota tersebut. Anak yatim pengertiannya apa Pak? Anak yang meninggal bapaknya dan dia sebelum balik. Kalau sudah balik berarti keyatimannya terangkat. Ya, tidak seperti kakek-kakek mengatakan, cucu-cucu sini zakatnya semua, saya ini yatim piatu. Enggak, yang namanya yatim itu kalau sudah balik sudah terangkat keyatimannya. Ya. Ini sedikit menyimpang. Kalau saya ceramah tentang sihir, saya sering bawakan contoh ini. Salah satu buruknya dukun adalah
senantiasa ingin mengambil harta dari pasiennya dengan cara bagaimana? Dengan cara menipu. Yang penting dia dapat harta. Di antaranya ada seorang dukun gadungan palsu berkata kepada pasiennya, saya bisa menemukan suami ibu yang selingkuh, di mana dia sekarang dan siapa selingkuhan. Tapi saya perlu untuk sesaji. Apa itu? Bawakan kepada saya tikus. Wah, banyak di rumah. Tapi bukan sembarang tikus, tikusnya yatim. Kalau tikus yatim kan kita harus mengetahui ini umurnya berapa, sudah balik belum, mati bapaknya kapan, ya? Nah, itu intermezzo. Baik, para ikhwan dalam Allah. Lalu itu rumah dimiliki oleh dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah rumah tersebut ada harta emas tersimpan, ya, yang dimiliki oleh dua anak yatim tersebut, yang merupakan jaminan dari orang tuanya. Fa'arada wa kana abuhuma salih. Nah, ini jadi inti pendalilan. Dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Dua orang tuanya adalah orang tua yang fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahu wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Nanti kalau sudah balik, Allah ingin mengeluarkan emas tersebut sebagai bekal untuk anak yatim tersebut hidup. Paham ceritanya? Baik. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi ahli tafsir, beliau menafsirkan ayat ini. Kata beliau, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yahfazu fi dzurriyyatihi. Artinya, di dalam hadis ini bahwa menunjukkan bahwa orang tua yang saleh menjamin, menjaga anak keturunannya. Wa tashmalu barakata ibadati lahum fid dunya wal akhirah. Nah, ini penting. Ibadahnya orang tua menjadi berkah buat anaknya. Pak, anak-anak kita sekarang yang hari ini mungkin dia kawan di mana, berteman dengan di mana, bisa dijaga oleh Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Makanya Sufyan bin Sa'id atau Sa'id bin Sa'id mengatakan, inni la azidu fi salati walad. Aku sering nambah jumlah sholat sunnah hanya sekedar ingin berkah ibadah ini agar menjaga anak. Bapak kira, ibu kira, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh pada waktunya berjamaah bagi laki-laki terutama, itu tidak merupakan berkah untuk anak? Sangat berkah, sangat menjaga sang anak. Bapak kira bacaan Al-Quran Bapak itu tidak sangat berpengaruh kepada anak? Sangat berpengaruh. Apalagi anak-anak yang jauh dari kita, jauh dari pengawasan kita. Zikir pagi sore, ya. Nah, ini ilmunya berarti sudah mengetahui, ya, tinggal pengamalnya kalau sudah pulang dari rumah masing-masing. Ya. Ibadah orang tua sangat menjadi berkah jaminan untuk anaknya. Sholat malam orang tua, sholat witir orang tua, zikir istighfar orang tua. Ketika seperti ini kan Rasulullah SAW sering beristighfar 70 kali minimal. Itu sangat mempengaruhi orang tua, anak-anak, sangat menjamin. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salih yahfazu fi dzurriyyatihi. Di dalam cerita tadi ada dalil bahwa orang tua yang saleh menjaga keturunannya, anak-anak. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Berkah ibadahnya orang tua akan dirasakan oleh anak-anak. Saya Pak punya santri sekitar 240-an santri, laki-laki bro. Kadang habis subuh kan mereka halaqah tahfidz Quran. Kadang ada santri dia nggak ngantuk, cuma
pandangannya ke depan, pikirannya kosong. Nah ini anak nggak boleh kita marahin ya. Panggil, ada apa kamu? Kenapa? Saya mikir bapak saya Ustaz. Tadi kemarin saya lihat bapak saya sedang bertengkar dengan ibu saya. Anak-anak sangat berpengaruh. Kesolehan orang tua sangat mempengaruhi anak. Itu susah dijelaskan dengan ilmu matematik, fisika. Itu berkah. Berkahnya. Bahkan yang lebih menarik lagi, perhatikan baik. Abdullah bin Abbas berkata, hafizah bisalahi abihi. Kedua anak yatim tersebut ketika sudah balik dijaga disebabkan kesalehan orang tuanya. Walam yuzkar lahuma salahun. Dan ternyata orang tua, misalnya dua anak yatim, orang tuanya bukan tidak terkenal dengan kesalehan. Lalu siapa yang saleh? Wa taqaddama annahu kana al-abu salih. Ternyata yang saleh kakeknya yang nomor 7. Berarti apa? Orang tua yang saleh akan menjamin anak cucunya selama 7 turunan. Ya, Pak, jadilah orang tua yang saleh. Karena kesolehan orang tua sangat menjamin untuk anak. Anak terjaga dari pergaulan yang aneh-aneh. Kan kita terkadang melihat ada publik figur setelah belajar di luar negeri kemudian buka jilbab. Itu jangan salahkan orang yang bisa. Tetapi coba perbaiki kita hubungan kita dengan Allah. Man aslah bainahu wa bain Allah, aslah Allah bainahu wa bainan nas. Kata Imam Qayyim rahimahullah, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Bahkan saya bisa katakan trik ini perbaiki hubungan dengan Allah itu bisa menghilangkan sihir. Benar-benar perbaiki hubungan, sholatnya, puasanya, obliyah ba'diyahnya, zikirnya, zikir pagi, zikir sorenya, baca Quran, perbaiki hubungan dengan Allah. Lihat berkah yang didapatkan oleh sana. Itu bisa menghilangkan sihir walaupun kita tidak dapat buhurnya. Karena salah satu cara untuk menghilangkan sihir adalah mendapati buhur. Itu cara paling mujarab. Tapi ada saja perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Kenapa kita berdoa merengek-rengek seperti rengeknya anak kecil yang ingin minta sesuatu tidak dikabulkan oleh orang tuanya? Lezat beribadah kepada Allah SWT. Lezat baca Quran, berzikir kepada Allah sendirian sampai menangis. Perbaiki hubungan. Itu tidak gratisan, ada berkahnya. Tidak sia-sia, ada berkahnya. Untuk istri mudah diatur. Kadang-kadang ada sebagian istri nasihati sekali, dia balas nasihat 100 kali. Itu nggak usah aneh-aneh, suami nggak usah aneh-aneh. Cukup banyak taat kepada Allah SWT. Akan terjadi pada diri suami haibah, wibawa, yang dia akan mendengar perkataan suami. Orang tua yang mendapati anaknya sudah dewasa memakai jilbab, anaknya sudah mulai pacaran, dilarang susah, marah-marah dan seterusnya. Perbaiki hubungan dengan Allah. Karena Allah muqallibal qulub. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Ini para ikhwan yang dalam hati adalah Allah SWT. Yang terakhir, hakikat anak adalah semua hidayah baik untuk orang tua ataupun untuk anak di tangan Allah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbab, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. La sa'adah illa bi ta'atillah wa la ta'ah illa bi 'aunillah. Berkata Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka minta sama Allah. Dan inilah rahasia penghambaan diri, yang mana ayatnya minimal 17 kali sehari kita baca. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu beribadah ya Allah. Tapi ibadah ini kami tidak bisa kerjakan kecuali hanya kepadamu kami minta ada pun nasihat itu dari muqaddimahnya Pak ya, jam lebih muqaddimah Allah. Itu muqaddimah nasihatnya, ada beberapa nasihat ringkas saja karena sudah waktu ya. Yang pertama, nasihat saya adalah untuk mendidik orang. Ini dalam urusan pendidikannya ya. Yang pertama, didiklah paling pertama tentang akidah tauhid yang benar. Dan ini adalah warisan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh. Ya. Antum perhatikan para nabi dan para rasul, dakwah mereka senantiasa pertama kali adalah tauhid. Misalkan Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Tauhid. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepada Allah. Tauhid. Nah, Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Ismail. Ismail dulu ya. Dari Nabi Ismail nanti turun Nabi Muhammad SAW. Di atas Nabi Ibrahim ada sekitar 5. Nabi Adam, Nuh, Lut, Hud, Saleh, 5. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim 6. Dari Nabi Ibrahim ini sekitar berapa? Nabi Ibrahim 19 keturunan Nabi Ibrahim. Makanya beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para Nabi Ibrahim mempunyai anak 2, Ishak, Ismail dengan Ishak. Ishak dari keturunan apa? Dari keturunan Ismail mempunyai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah 6, berarti tambah 2, 8. Nah, berarti Ishak 9. Ya. 25 kurang 9 berarti berapa? 16 adalah keturunan Ishak. 16 Nabi dan Rasul adalah keturunan siapa? Ishak. Nah, para ikhwah yang menarik, Ishak mempunyai anak namanya Ya'qub. Ya'qub punya anak namanya Yusuf. Semuanya ini diajari tauhid. Buktinya apa? Coba perhatikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala bani ma ta'budun min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid wa nahnu muslimun. Yang artinya, apakah kalian menjadi saksi saat Nabi Ya'qub meninggal? Nabi Ya'qub tadi keturunannya bagaimana? Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin
Ada terus ke atasnya. Berarti kata Nabi Yakub saat mau meninggal, dan dia punya anak-anak banyak yang disebut dengan Al-Asbaq, yang seluruhnya menjadi nabi. Al-Asbaq. Nabi Yakub berkata ketika mau meninggal, wahai anak-anak, jika aku meninggal, kalian beribadah kepada siapa? Anak-anaknya bagaimana jawabannya? Kami beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang satu. Tauhid. Tidak mungkin anaknya bisa menjawab dengan jawaban yang benar tentang tauhid kecuali mendapatkan ajaran dari siapa? Dari orang tua. Tadi kita katakan Ibrahim mengeluarkan anak Ishak, Ya'qub, Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin saya belum baca lebih dalam lagi. Nabi Yusuf alaihissalam mungkin terpisah dengan bapaknya Ya'qub sekitar umur 10-an tahun, belasan tahun. Kenapa? Karena dilakukan kezaliman oleh saudara-saudaranya kepada Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf. Dibuang ke dalam sumur kering, kemudian dibawa oleh musafir, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak. Terpisah dari bapaknya, Yakub dan Yusuf terpisah dari bapaknya dalam keadaan si Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil. Dan semenjak itu beliau tidak dapatkan ajaran lagi. Tapi ajaran Nabi Yakub semenjak kecil beliau dapatkan kepada dari Nabi Yusuf mendapatkannya dari Yakub. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim masuk ke dalam penjara gara-gara kasusnya dengan perempuan, maka ketika di penjara beliau mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan aku mengikuti ajaran nenek moyang Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Kenapa tidak disebutkan Ismail? Karena bukan bapaknya. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ajaran apa? Tauhid. Ini menunjukkan dari mulai semenjak dini diajarkan tauhid. Nabi Muhammad SAW ketika membonceng Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW umurnya baru 13 tahun sekitar itu. Bahkan beliau tidak ikut perang Badar, beliau tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Karena umurnya masih di bawah, belum 15 tahun. Ketika dibonceng, Rasulullah SAW berkata, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu adalah umur anak dari 0 sampai sebelum 10. Ini wa'aduka kalimat. Aku ajari engkau beberapa prinsip hidup. Apa prinsip hidup yang diajari? Tauhid. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Ini nasihat pertama dalam pendidikan. Ajari tauhid dari mulai semenjak sekarang. Dan ingat, mengajari tauhid salah satunya adalah mengajari bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, maka hanya Allah yang berhak kita meminta kepadanya. Kemudian ajari juga tauhid, maksudnya adalah ajari bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha Mengetahui. Maka jangan sampai seseorang tidak merasakan diawasi oleh Allah. Lihat Luqman alaihissalam, seorang hamba Allah yang saleh, ketika mengajari anaknya tentang tauhid bagaimana? Mengajari tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah.
Ya bunayya, wahai anakku sayang, inna indakum mithqala habatin min khardal aw takun fi sakhra aw fis samawati ya'ti bi Allah. Kalau seandainya ada sebuah biji di dalam batu, di dalam tanah, dari langit, maka Allah akan bisa mendatangkan. Artinya apa? Jangan berbuat zalim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha. Makanya saya sering sekali Pak ngajari anak di rumah, Abdullah jangan pernah dusta, karena Allah tahu. Jadi bukan sebagai peraturan, tapi dikaitkan dengan Allah tahu. Abang nggak tahu, Allah tahu. Lalu saya ajak, kalau kamu berdusta, aku tidak akan percaya selamanya. Itu yang dia bukan. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Orang beriman tidak berdusta. Ajari anak, bukan hanya sekedar tauhid ibadah, maksudnya dia berdoa kepada Allah saja, mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, enggak. Ajari anak untuk merasa diawasi, terutama di zaman sekarang. Susah kita ngawasi Pak anak, susah kita ngawasi anak, karena kita mata terbatas, tangan terbatas, kaki terbatas, pengetahuan kita terbatas. Tapi kalau dia mempunyai muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, nah itu yang luar biasa. Nasihat yang kedua, menjadilah untuk sukses dalam mendidik anak, jadilah orang tua yang suri tauladan bagi anak dalam segala hal, dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Saya bicara baik-baik. Misalkan saya pernah kerja di Arab Saudi selama 7 tahun sebagai penerjemah dan pendakwah resmi dalam sebuah institusi Islamic Cultural Center Dammam di Kerajaan Arab Saudi. Ini dakwah saya ke penjara-penjara Arab Saudi, ke tempat-tempat penampungan, saya mendakwah. Di kantor kita waktu itu hampir setiap bulannya 80 orang masuk Islam dari berbagai macam negara. Ada Filipina, kemudian India, Kerala, apalagi kalau bulan Ramadan, kadang 1 bulan Ramadan 150 masuk Islam. Nah itu tidak diekspos kembali ke dalam Islam. Tapi yang jelas waktu itu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada ibu-ibu yang bertanya, tanya melalui istri saya, tanyain ke Ustaz, itu saya punya anak umur 5 tahun, tapi kalau marahnya memanggil nama saya, mengangkat suara, kemudian hampir seluruh binatang buas yang ada di kebun binatang dia sebutkan melalui mulutnya. Lalu saya bilang ke istri, bilang ke ibu tersebut, suaminya kalau marah bagaimana? Istri saya nanya, kata Ustaz, suaminya kalau marah bagaimana? Oh persis. Jadilah suri tauladan yang baik. Dan anak, terutama di golden age, di umur keemasan yang dia sangat terus berkembang, dia akan sangat ingat apa yang ditanamkan oleh orang tua, secara sadar, sengaja atau tidak sengaja, akan sangat sadar. Ya, contoh dalam hadis Rasul, suatu ketika Umar bin Abi Salamah adalah sahabat Rasulullah SAW yang masih kecil di zamannya. Beliau bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku anak kecil berpangku duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu kita makan orang Arab kan satu nampan bersama. Bahkan dia tadi sudah sahfah, tanganku kesana kemari. Padahal ada makan bersama kan makan apa yang ada di depannya, tidak boleh di sana. Ada orang bertanya, Ustaz yang di depannya cuma sambal doang. Maka yang di sambal diketengahkan. Caranya begitu. Habis itu Rasulullah SAW melihat ini anak, tangannya sudah tidak benar. Beliau mengatakan, ya Allah, sambil mencontohkan, wahai anakku sayang, sambillah, kalau kau makan ucapkan begini, bismillah, sambil dicontohkan, wa kul biyamin, dan makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yali, dan makanlah apa yang ada di depan.
Umar bin Abi Salamah, Rasulullah SAW, Umar bin Abi Salamah meriwayatkan hadis ini ketika sudah dewasa. Kata beliau, "Fakana tilka ti'mati ba'd." Semenjak saat itu begitulah tata cara aku makan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Suri. Jangan pernah kita berharap anak kita jujur kalau seandainya kita sering bohong kepada anak, terutama janji. Kalau kita berjanji maka tepatilah. Kalau tidak menepati maka minta maaflah, agar tidak tertanam dalam benak mereka bahwa boleh mengingkari janji. Ayo tidur siang. Nanti kalau habis asar, kalau tidur siang habis asar kita akan ke mall. Kira-kira anaknya bisa tidur? Kenapa? Mall. Adam asar dia sholat, cari bapaknya kamu, bapaknya nggak ada. Oh boleh dusta, boleh ingkar janji. Siapa yang ngajarin? Jadi sorry toladannya. Saat bepergian, saat bersafar, anak akan sangat perhatian terhadap sikap orang tuanya dengan sholatnya, dan itu yang akan diingat oleh anak. Ya? Makanya kalau seandainya safar, perhatikan beliau sholat. Karena anak nanti dalam keadaan safar juga dia tidak akan perhatian kepada sholat kalau seandainya orang tadi perhatian. Contoh, itulah Rasul SAW diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh nampak dalam diri Rasulullah SAW sebagai tauladan yang baik, contoh yang baik. Ya. Pernah seorang dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, seorang ibu memanggil anaknya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, sini, urtika syai', aku ingin ngasih hadiah buat." Lalu datang Rasulullah SAW, "Idza ja'aki famada tu'ti." Kalau anakku nanti datang, kamu ingin ngasih apa? Kemudian sang ibu mengatakan, "Roti, aku akan kasih kurma." Kata Rasulullah SAW, "Illam tu'tihi kutibat alaihi kitman." Kalau engkau tidak kasih, engkau ditulis sudah mengajari dusta kepada anak. Hati-hati. Sorry teman. Yang ketiga nasihat untuk orang tua, yaitu jauhi mendoakan keburukan untuk anak. Karena lisan orang tua sangat paten, sangat manjur, sangat mempunyai kans untuk dikabulkan doanya. Rasulullah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Yang pertama, da'watul walidi, doa orang tua untuk anak. Makanya kalau lagi kesal, doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Jangan doakan yang buruk-buruk. Saya dulu punya guru nyetor hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi. Alhamdulillah sampai selesai 30 juz. Kemudian yang paling saya ingat dari beliau adalah namanya Syekh Ubaid bin Muhammad Al-Afghani. Sudah tua, hampir 50 tahun mengajar di Masjid Nabawi. Kenapa kita pilih beliau sebagai guru? Karena beliau yang paling tua. Kalau kita nyetor hafalan Al-Quran salah, beliau apa doanya? Allahumma qina syarra, ya Allah cukupkan keburukan muridku ini. Kesel ya, salah, ini salah, kenapa salah? Tapi kesalahannya bukan dengan brengsek tuh, tapi doakan sang. Hati-hati, lisan orang tua sangat tajam. Coba kisah dalam riwayat Bukhari, kisah Ibnu Jurayj atau kisah Jurayj, bukan Ibnu Jurayj, Jurayj. Jadi Jurayj ini ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, setiap kali ibunya memanggil dan dia sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah, dia mikir dulu, sholatku atau ibu.
Kemudian dia lanjutkan sholat aja, ini kan urusan Allah, urusan ibunya. Ibunya kesal, berdoa kepada Allah, ya Rabbi la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah wanita-wanita pelacur. Kesal dia, suruh melihat wajah ibunya, nggak mau. Biarkan dia melihat wajah wanita pelacur. Apa yang terjadi? Berkumpullah beberapa orang di desa tersebut. Kemudian mereka menceritakan bagaimana ibadahnya Juraij. Tidak ada yang bisa menggodanya. Jangankan orang biasa, ibunya saja dipanggil dia nggak gubris. Datang wanita pelacur kepada orang tersebut, saya bisa ganggu. Gitu aja, saya bisa ganggu. Datanglah dia ke tempat ibadahnya Juraij. Kalau dulu kalau ada tempat ibadah itu bukan masjid kan, tetapi seperti ya tempat mihrab itu kecil. Kemudian setelah itu Juraij jangankan wanita pelacur, ibunya saja manggil dia nggak mau. Akhirnya pergilah wanita pelacur tersebut. Setelah pergi wanita pelacur tersebut berzina dengan seorang penggembala kambing, hamil. Penduduk desa ini menganggap kehamilannya disebabkan dengan siapa? Mulai itu mereka demo, kalau bahasa kita sekarang demo, mau demo di rumahnya Juraij. Ngaku-ngaku ahli ibadah, ternyata berzina, ngaku-ngaku. Kata Juraij, sebentar, saya ingin sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sesudah si wanita pelacur ini hamil melahirkan, dia bawa anaknya, dia minta bertanggung jawab kepada Juraij. Makanya marah orang-orang kampung. Sebentar, saya sholat dulu. Terus setelah itu Juraij bertanya kepada bayi yang dalam buaya, siapa bapakmu? Maka bayi tersebut menjawab. Makanya para ulama mengatakan ada 2 atau 3 bayi yang berbicara di dalam buaya. Bayinya Juraij dan siapa? Nabi Isa. Ya. Siapa bapakmu? Kata si bayi, Ra'il Ghanam. Ya, bapak saya adalah si penggembala kambing, kata Juraij. Tapi yang jadi pelajaran apa? Doa ibu terkabul. Juraij akhirnya melihat wanita. Jangan demikian doa. Jangan berkata kasar mendoakan buruk untuk anak kita. Jangan, betul. Karena kita tahu pintu langit dibukakan oleh Allah, Allah mengabulkan kita. Misalnya kita sudah pernah doakan anak, maka cabut doanya. Doakan kebaikan sekarang untuk sana. Ya, doakan kebaikan untuk sana. Ini 3 nasihat. Pertama, ajari tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah ibadah hanya kepada Allah, kemudian muraqabah, terutama di zaman kita sekarang. Yang kedua, suri tauladan. Yang ketiga, menjaga lisan kita terhadap anak-anak kita. Alhamdulillah selesai. Kita hampir 1 jam lebih 45 menit ya. Kita berbicara. Tidak mau mungkin 1-2 orang lagi pertanyaan silakan. Baik, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Pak Ali, saat diberikan pertanyaan, 2 pertanyaan, silakan Pak Ali. Pak Ali, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga saya keluarga dengan keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz, apakah yang pernah dilihat sama anak ketika masih kecil, misalkan tadi Ustaz ada bicara soal pertengkaran, mungkin apa ya, perdebatan kecil lah ya. Apakah dampak atau bagaimana cara menghilangkan mungkin sedikit mungkin itu menjadi trauma atau apapun yang bisa kerekam dalam memori anak, sehingga itu bisa membuat dia
lebih menghilangkan trauma itu. Walaupun mungkin kan kalau dari banyak cerita orang ada yang pertengkaran besar atau perceraian atau apapun, ya itu kan pasti kerekam dalam diri anak, dan dampaknya sangat buruk lah terhadap pertumbuhannya. Bagaimana bisa menghilangkan itu untuk kehidupan si anak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begini, kita ini kan ngaji ya. Mungkin setelah kita ngaji ada ilmu-ilmu baru yang kita dapati. Kemudian ada, wah pengajiannya tadi kayaknya saya ditempel, semuanya hujaman kepada saya. Itu bagus, berarti merasa salah, berarti harus diperbaiki. Maka jawabannya, apa yang sudah terjadi maka kita perbaiki. Tidak ada yang terlambat di dunia ini sebelum nafas terbuka, sebelum matahari terbit dari barat, tidak ada yang terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menerima orang yang bertobat. Maka niscaya apa yang kita pernah pertontonkan kepada anak-anak kita, disengaja atau tidak disengaja, emosi atau tidak emosi, kita masih bisa perbaiki. Adapun masih tersisa memori anak tersebut, maka bisa dihilangkan dengan hal-hal yang terlihat kepada mereka yang baik-baik, lebih berbanyak lagi. Sehingga memori mereka, iya dulu bapak ibu seperti itu, sekarang sudah berubah. Nah, jadi wajar kalau kita ngaji kemudian kita mencocokkan dengan diri kita. Oh, saya pernah kayak seperti itu. Pernah, lalu bagaimana? Itu bagus, itu bagus untuk mencari solusi. Akan tetapi jangan putus asa. Jadi caranya adalah berbuat baiklah kepada istri. Dan saya sering mengatakan, ini mungkin kan urusan keluarga, pendidikan anak, nanti belum lagi hubungan suami istri. Ini menarik juga untuk dibahas. Saya sering mengatakan, suami dan istri yang sering-sering bertengkar itu jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Dan kenapa? Karena itu disebutkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan bagi kalian azwajan, pasangan bagi kalian dari jenis kalian. Kata-kata dari jenis. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walau anna Allah ja'ala bani Adam kullahum dhukuran. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh anak Adam adalah laki-laki, wa ja'ala inathahum min jinsin akhar, dan kita sebagai laki-laki dari anak keturunan Adam diperintahkan untuk memilih perempuan dari jenis makhluk lain, imma min janin aw hayawan, atau baik itu dari jenis jin atau hewan, lama hasal hadzal ikhtilaf. Tidak mungkin terjadi sakinah mawaddah. Ya, nggak mungkin. Contoh misalnya, manusia nikah dengan orang hutan, secantik-cantiknya orang hutan, nggak akan dapat ketenangan, rasa cinta, kasih sayang. Atau nikah sama kuntilanak, mau dipeluk dia, kabur mau dia, nggak ada. Makanya saya sering katakan, orang tua yang sering bertengkar, suami istri yang sering bertengkar, itu jangan-jangan salah satunya bukan manusia, genderuwo. Ya, tapi kalau sudah ngaji, perbaikilah. Jadi solusinya perbaikilah dan perbaikilah. Dan anak perlu diperlihatkan, sengaja kita perlu perlihatkan akan keharmonisan kita tanpa terlalu vulgar. Dan itu menjadi momen tersendiri dalam kalbu sama. Saya pernah kejadian. Tadi anak santri melihat orang tuanya bertengkar, sedangkan dia video call dengan teman santri lainnya. Kemudian dia bosan melihat orang tuanya tengkar. Dia lihat nih bapak gua, ibu gua nih lagi tengkar nih. Dan biasanya setiap hari kayak gini, seru-seru aja deh. Sangat masuk ke dalam diri anak.
Nah, kalau seandainya mau bertengkar atau mau apa, ya biasa manusia ada amarah, tapi usahakan tidak bertengkar. Terutama khusus bagi laki-laki, bersabar. Kita yang lebih dituntut untuk bersabar terhadap istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu redaksi kepada suami. Gauli istrimu dengan baik. Nah, ibu kayak bisa. Ya memang karena dalilnya begitu. Dalilnya begitu. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna 'awan 'indakum. Aku wasiatkan kalian wahai para suami, berbuat baiklah kepada istri, karena mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Tidak bisa ngapa-ngapain istri kecuali dengan izin suami. Kita yang lebih dituntut untuk lebih dewasa, lebih care, lebih ngomong, ya. Salah besar seorang suami ketika mengatakan, pahami saya dong. Nah itu nggak bisa itu, ya salah. Tetapi kita yang lebih ngomong, lebih menjadi temannya, kakaknya, seperti itu. Nah, sehingga tidak terjadi lagi apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Tapi solusinya tadi, yang perbaiki, ada selalu ada waktu untuk perbaikan. Dan saya ketika bercerita seperti ini materinya. Sikapnya di rumah belum tentu, mungkin bapak-bapak lebih arif daripada saya. Ya ini materi ya, materi. Ya, karena sebagian ustaz kadang mengkritik saya. Din, antum kalau ceramah saya kenalkan antum yang suami yang paling terbaik. Enggak, itu materi. Ya kita sama, pemarah apa, ya. Tapi berusaha menjadi yang lebih baik. Di poin keempat, kesolehan ibadah orang tua sangat berpengaruh menjaga anak. Bagaimana jika kita memiliki orang tua yang masih lalai dalam ibadah, bahkan belum mau ibadah kepada Allah, agar kita bisa istiqamah dan kokoh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Nah, ini cara berpikir pertanyaannya apa? Begini, Ustaz tadi menyebutkan orang tua yang ahli ibadah menjamin anaknya. Lalu berpikirnya, pertanyaan ini adalah, ini sekarang saya jadi begini karena orang tua saya tidak ahli ibadah. Oh, jangan disalahin orang tuanya begitu. Paham nggak maksud saya? Ya, jangan jadi kambing hitam. Nah, jadilah kita hamba Allah yang saleh. Mau orang tua kita bagaimana, orang tua kita bagaimana, itu satu lagi. Cara berpikirnya, jadilah hamba yang saleh. Wah, saya malas baca Quran, bisa umur 30-40 belum lancar, Ustaz. Belum pernah hantam, ini gara-gara orang tua kali misalnya. Jangan, cara berpikirnya yang dibalik begitu. Cara berpikirnya adalah jadilah kita orang tua yang saleh agar anak-anak kita terjaga. Kemudian urusan mendakwahi orang tua, karena orang tua tadi dilihat masih lalai, maka dakwah. Dan sebelum berdakwah, berdoa. Tadi pagi saya ngisi kajian dengan judul 10 sebab lapang dada. Dan lapang dada itu sangat penting, lebih berharga dibandingkan emas, perak, uang. Lapang dada dibandingkan sempit. Maka saya nasihatkan, kata beliau, Syekh yang saya baca, Syekh Abdul Razak, kata beliau, Nabi Musa ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Beliau minta dilapangkan dada. Rabbi syrah li sadri. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Yang ingin berdakwah kepada orang tua, kakak, adik, anak yang sudah balik berjilbaban, anak yang sudah balik dari pacaran, anak yang susah dinasihati, maka berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dada, mudahkan urusan. Sebab begini, saudara-saudari. Jadi ingin mendakwahi orang tua, berdoalah dulu kepada Allah. Jadi pengalaman pribadi Allah. Pengalaman pribadi. Mendakwahi orang tua, saya dulu
Apalagi kita dulu awal-awal di Madinah tidak punya HP, karena dulu di Saudi tahun 2000-an yang punya HP hanya orang kaya. Tahun 2000 saya ingat banget, hanya orang kaya. Kenapa? Karena SIM card itu bisa dibeli kalau punya ratusan ribu real. Karena untuk menjaga rahasia, sekarang sudah nyaman sekarang. Maka caranya untuk mendakwahi orang tua bagaimana? Pakai warteg. Setiap Jumat libur, habis makan siang saya nongkrong. Uang beasiswa itu saya secukup-cukupnya. Nongkrong orang tua, dakwah. Setelah asar Jumat antara maghrib dan Jumat berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan berubah, mudah-mudahan. Saya tidak bisa menyebutkan apa permasalahan yang harus dirubah. Akhirnya alhamdulillah, pulang-pulang sudah mengenal dakwah, pulang-pulang sudah mengikuti kajian-kajian,